Ya. Kalau kita lihat kisah tentang Kain dan Habel ya. Tadi kita sudah bahas kenapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Dikatakan begini, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Pertama Tuhan suka berkenan kepada Habelnya, baru setelah itu persembahannya ya. Enggak dibilang Tuhan suka dulu dengan persembahannya, tapi Habelnya. Setelah itu persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain sangat panas dan mukanya muram. Kalau sudah perhatikan di sini, problemnya di mana? Ada orang buat bercanda. Mungkin Tuhan lebih suka makanan daging daripada makanan vegetarian. Ya kan? Emang Tuhan suka makan daging? Enggak ya. Tuhan tidak perlu makanan-makanan yang sifatnya mau tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Tuhan tidak butuh itu saudara. Tuhan ciptakan itu semua untuk manusia. Jadi problemnya bukan masalah bentuk persembahannya. Tapi di mana problemnya? Ada penafsir mengatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, sebenarnya Kain itu sudah panen hasil. Tapi dia tidak memberikan persembahannya. Tapi setelah Habel panen hasil ternaknya. Dan Habel dengan begitu sukacita, dia begitu ingin memberi yang terbaik dulu kepada Tuhan. Maka Kain pun ikut-ikutan lakukan. Dan kalau kita lihat dari semuanya ini, persembahan Habel adalah anak sulung. Berarti apa? Hasil pertama. Kambing dombanya. Dan di situ dikatakan banyak lemaknya. Artinya apa? Yang gemuk-gemuk. Dia kasih kepada Tuhan. Kalau kurus mana ada lemaknya? Benar gak? Karena ada banyak lemaknya berarti dia cari yang terbaik. Dia korbankan kepada Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan karena dia menganggap Tuhan yang terutama. Dan Tuhan lihat niat hatinya begitu luar biasa. Maka dikatakan Tuhan suka dengan Habel. Maka dia suka juga apa yang diberikan oleh Habel. Ilustrasi gampang. Waktu saudara masak tunyu misalnya. Ya kan? Gampangnya kita suka makan tunyu ya kan. Saudara masak. Harumnya begitu luar biasa. Lalu saudara ambil yang pertama, saudara taruh di mangkuk. Buru-buru saudara bawa kepada mama atau papa. Pak, ma, ini buat mama papa. Senang gak mama papa? Senang. Kamu yang masak, kamu makan dulu. Enggak boleh, mama papa dulu makan. Dengan saudara masak, sudah makan, udah sisa. Gak habis nih, antar ke mama papa. Sama kan tunjuk. Tapi mama papa responnya seperti apa? Ini anak mau ciu pun gitu. Gak habis kasih aku. Anak puhau. Anak tidak berbakti. Kita mungkin memberi persembahan tapi bukan yang terutama. Makanya perpuluhan saya selalu bilang. Sekarang kita bayar dulu perpuluhan kepada Tuhan. Apa yang terbaik kasih dulu. Sisanya baru kita pakai. Saudara. Saya melihat dalam pelayanan, dalam semua hal. Ada jejak tangan Tuhan memelihara. Maka belajarlah. Utamakan Tuhan lebih dulu. Jangan sisa. Kalau sisa, apapun yang kita berikan, semuanya menjadi sia-sia. Habel disukai Tuhan. Ingat ya, bukan karena kambing dombanya. Tuhan gak butuh kambing domba. Tapi Tuhan lihat hati Habel luar biasa. Memperlakukan Tuhan begitu istimewa. Maka dikatakan Tuhan mengindahkan
Habel dan korban persembahannya. Beda dengan Kain. Maka cerita ini langsung saya ingat kembali rentetannya dengan siapa? Ananias Safira. Di dalam perjanjian baru dikatakan Ananias Safira melihat ada banyak orang memberi korban persembahan, jual tanah. Wah kalau gitu kita juga perlulah cari nama ya kan. Dia jual tanahnya, dia kasih. Bukan karena uangnya yang dikasih kurang, yang Tuhan marah. Tapi niat hatinya bukan untuk Tuhan. Dia lakukan demi namanya. Maka dia mati sia-sia dari semua yang diberikan. Utamakan Tuhan. Walaupun orang gak tahu. Tapi Tuhan tahu kita. Maka persembahan dikatakan kau tangan kanan memberi. Jangan diketahui tangan kiri. Yang penting kamu tahu bagaimana menyayangi Tuhan. Tuhan tahu akan membalaskan kepada orang dengan berkali-kali lipat yang memberi persembahan itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah berhutang saudara. Itu prinsip hidup yang harus saudara pegang. Bahkan dikatakan dia selalu menjadikan piutang ya, kepada hidup kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Karena itu mari kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan.